Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menyebut kita, sampai kita diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong orang-orang yang mendapatkan gelar husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, ataupun musibah keluarga, ataupun musibah dohir maupun batin. Ya, dohir itu dohir penyakit, cobaan batin, ya cobaan urusan hati, urusan pikiran. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam melalui cobaan berupa sakit. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa, ya. Tetap kita mendoakan, terutama untuk saudara kita yang ada di daerah Ngayogyakarta, Yogyakarta, yang sedang tertimpa musibah berupa gunung meletus atau sedang erupsi, sahabat Pusaka Jawa, ya. Mudah-mudahan di daerah Kaliurang, di daerahnya Mbah Marijan dulu, ya, namanya daerah apa saya lupa. Dulu waktu tahun berapa, 2000 berapa, itu presidennya masih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kalau nggak salah, ya, apa Megawati, ya. Waktu Mbah Marijan terkenal itu pas erupsi itu saya ke sana, malam di sana, berarti saya 2 malam apa ya? Malam di sana, paginya saya ketemuin Mbah Marijan tapi nggak bisa bertemu karena beliau sedang sedang tapambisu muteri kampung biar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang zaman dulu, orang Jawa itu penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan doa dan ritual. Ya, sampai untuk keselamatan desanya pun Mbah Marijan tapambisu. Waktu itu saya datang tapi nggak ketemu, nggak boleh ngomong sih. Yang ada malah waktu itu kalau nggak salah almarhum Ki Joko Bodo juga datang ke situ. Jadi malamnya saya itu lihat lahar meleleh merah menyala. Saya lihat sampai saya tidur di situ, nginep di situ. Coba itu waktu itu saya nggak kepikiran namanya wedhus gembel, itu nggak punya rasa takut. Kalau kena wedhus gembel ya mungkin saya nggak. Kalau tahun dulu kena wedhus gembel ya orang nggak YouTube kayak gini, ya. Jadi dulu begitu bijaksananya seorang Mbah Marijan, begitu tanggung jawabnya, karena Mbah Marijan itu diangkat jadi juru kunci Gunung Merapi oleh Sinuwun Hamengkubuwono ke-9, HP9. Seperti itu. Nah, sekarang digantikan oleh anaknya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah memberikan kesemangatan, ya. Semoga saudara kita yang ada di Yogyakarta diberikan keselamatan, kesehatan, terutama di daerah-daerah Gunung Merapi situ, ya. Semoga hanya luberan erupsi saja tapi tidak memakan korban, mudah-mudahan, ya. Kita hanya berdoa karena segala sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita bisa menerimanya. Setiap orang mempunyai cobaan dan ujian masing-masing. Mudah-mudahan kita semua ketika ada gelombang badai besar, kita tidak loncat dari perahu itu. Ya, kita diem dulu lah. Ketika ada hujan dan badai, hujan pun nanti akan berlalu, ganti terang, badai pun akan berlalu dengan suasana yang tenang lagi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan baik dohir maupun batin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membongkar satu bilah pusaka berdapur jimatan. Ya, saya ini mau ke pondok
ya, mau ke pondok, mau ada sedikit urusan, tapi saya sempatkan untuk bikin video dulu lah ya, bikin video dulu. Jadi nanti kalau saya di pondok tinggal diedit, tinggal diupload gitu saja. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang akan saya babar bentuknya seperti ini. Kalau sahabat Pusaka Jawa sudah bisa melihat seperti ini, berarti ini jenisnya tombak. Oke, kita tombak ya. Kita ketahui ya, kalau kan di Tosan Aji itu kalau keris yang normal ada ukuran standar, ukurannya 36-37. Di atas 36-37 ikutnya corok ya. Kemudian yang di bawah 30 cm ikutnya patrem, yang di bawah 15 cm ikutnya jimatan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, kali ini saya bawa jimat saya, yaitu meteran. Nanti kita ukur bilanya. Oke, kita buka bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa, saya jauhkan dulu. Saya lihatkan dari kejauhan. Ini bentuknya bukan tombak gunungan, tapi kalau kita amati secara selektif, saya dekatkan ke kamera, ini adalah bentuk semar. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah semar. Semar adalah sosok yang sangat disegani, diidolakan oleh orang-orang Jawa, wong-wong Jawa ya. Lebih banyak diidolakan karena dengan kebijaksanaannya Semar, dengan ilmunya yang sangat dalam, dengan toleransinya juga yang sangat tinggi, seperti itu. Jadi Semar banyak dijadikan panutan oleh orang-orang Jawa sosoknya. Semar sendiri kita ketahui adalah punakawan dalam pewayangan. Punakawan kan ada 4. Pertama Semar, Gareng, Petruk, Togog. Ya. Nah, Semar ini yang paling dituakan, secara keilmuan pun paling mumpuni di antara 3 yang lainnya. Berarti kan karena 3 ada yang lain, berarti 4 sama Semarnya seperti. Dan Semar masuk dimasukkan pewayangan itu sekitar abad ke-19. Ya, pada abad 19-an itu sudah mulai dimasukkan ke punakawan. Karena kalau kita bicara tentang Semar, versi Indonesia di pewayangan dengan versi sejarahnya Hindu di India itu nggak ada Semar, sahabat Pusaka Jawa. Ya, karena kalau kita ketahui di kisah Mahabharata dan lain sebagainya seperti itu. Kalau untuk Semar, Petruk, Gareng itu kan versi dari Indonesia yang saya tahu. Kalau ada salah minta maaf, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas dulu tentang sosok Semar. Pulau Jawa itu juga konon katanya dulu ketika era Islam masuk itu terjadi pergolakan di tanah Jawa. Kita sedikit bicara sejarah dulu lah ya. Dulu Islam akan masuk ke Pulau Jawa, ke Nusantara itu sangat susah. Ketika masuk ke Pulau Jawa itu pasti para pendakwah dari agama Islam banyak yang meninggal. Pada saat itu eranya adalah era Utsmaniyah. Ya, Utsmaniyah. Sulaiman. Raja Sulaiman kalau nggak salah. Iya, Raja Sulaiman. Ottoman ya. Raja Ottoman pada saat itu. Raja Ottoman. Tapi kan Ottoman ada yang 1, 2, 3 generasi berapa. Pada waktu itu masih kekhalifahan. Jadi karena kekhalifahan itu memimpin seluruh dunia, jadi maka diutuslah utusan dari Ottoman itu untuk menyebarkan agama Islam. Ketika masuk di Pulau Jawa itu susah. Setiap pendakwanya masuk itu dibikin sakit, ada yang sakit normal, ada yang tidak normal, akhirnya mati. Artinya biar gagal dalam menyebarkan di Pulau Jawa. Usut punya usut, beberapa kali perwakilan ternyata ini tidak cuma ribut dengan bangsa manusia saja, penolakan dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa tetangga sebelah atau bangsa halusnya. Akhirnya dikirimlah ulama, yaitu namanya Syekh Muhammad Subagir sebenarnya, cuman karena orang Jawa akhirnya pakai Q susah, Subagir pakainya K, Muhammad Subagir.
Kalau tidak salah seperti itu. Nah, setelah datang ke Pulau Jawa, kemudian di Pulau Jawa dulu kan hutan yang penuh keangkeran. Jalma moro, jalma mati, setan moro, setan mati. Artinya orang yang masuk ke hutan itu pun mati. Setan memang bahasanya mati. Artinya sangat angker, sangat wingit Pulau Jawa itu. Kemudian terjadilah satu negosiasi, tapi tidak menemukan negosiasi titik temu. Akhirnya terjadi pertempuran antara bangsa halus dengan bangsa manusia. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Dan konon katanya Sesu Bakir itu sampai 40 hari atau 41 hari yang akhirnya terjadi satu kesepakatan, agreement, perjanjian. Oke, kamu boleh menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa asal tidak memaksa. Dan biarkan adat budaya Jawa tetap ada. Sesu Bakir akhirnya mengiyakan. Seperti itu. Intinya seperti itu. Dan Sesu Bakir berjanji dengan siapa? Konon katanya dengan sosok Semar. Benar tidaknya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, pertanyaannya, Semar itu apakah sosok manusia atau sosok bangsa halus? Itu banyak kontroversi. Dan konon katanya juga raja-raja Jawa yang ngomong adalah dari zaman era Mojopahit itu adalah Sabdo Palon. Sabdo Palon ada juga yang bilang Semar juga. Kebenarannya pun wallahu a'lam. Ini saya ceritakan seperti untuk sedikit penambahan sejarah. Bukan penambahan sejarah, menceritakan sejarah yang pernah saya baca. Untuk kebenarannya hanya Allah yang tahu. Karena sejarah itu sesuai dengan kepentingan orang yang membuat sejarah. Kalau yang membuat sejarahnya wong Belanda, ya biasanya isinya propaganda. Ya contoh aja lah, ketika kita akan menceritakan kejadian di era masa lampau, kita akan tahu dia akan pro kemana. Ketika dia ke pronya si A, dia akan membela si A. Ke pronya si B, dia akan membela si B. Kan seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita kembali ke Tosan Aji. Kalau kita lihat dari bahannya, dari material, ya, dari material ininya, dari material besinya, sahabat Pusaka Jawa, ini tergolong ikutnya 3. Pertama biji besi, baja, dan pamor. Jadi ini tergolong Tosan Aji. Tapi Tosan Ajinya walaupun ini karena bentuknya sosok punakawan Semar, maka diikutkan pada jimatan. Karena ada sebagian pecinta keris yang sangat serius terhadap keris. Semar begini ini tidak diikutkan kepada keris ataupun kepada tombak. Walaupun di bawah sini ini ada metuknya. Ini jelas tombak ini. Kalau ini tombak, tapi karena berbentuk semar, maka diikutkan pada jimatan. Maka akan saya namakan tombak Semar Kuncung. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ukur bilahnya. Sekarang kita ukur bilahnya dari metuk ya. Ini kan metuk nih. Metuk dari atas metuk kita ukur ke sini adalah 11 cm. Ya, kalau dari metuk ke bawah dari sini sampai ke atas berapa coba? 12 cm, sahabat Pusaka Jawa, 12 cm. Dan ini bilahnya cukup lebar. Ya, bilahnya cukup lebar tapi masih pas untuk dimasukkan ke dalam tas pinggang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, biasanya kalau kita bicara tentang semar, dapur keris pun ada yang namanya dengan nama semar tapi tidak berbentuk semar, yaitu pertama semar betak ya, atau semar betok. Kedua adalah semar mesem, ada dapur keris semar mesem ya. Ada juga semar betok atau petak, itu namanya. Kemudian semar mesem. Kemudian ada yang namanya juga semar tinandu. Itu nama dapur keris. Nah, kalau ini adalah jimatan Semar Kuncung. Ya. Yang mau dibahas apa ini? Kalau dari sini sahabat Pusaka Jawa, ini metuknya iras. Ya. Karena metuk ada yang pasangan seperti cincin, seperti halnya gonjo. Iras berarti nyambung. Ya. Iras nyambung. Artinya tidak memakai potongan. Jadi dari bilah ke sini ini langsung nyambung satu bahan.
Ya, nyambung. Kelebihan dari metuk iras adalah tidak gampang lepas, awet. Nek metuk kan kadang pasang, kadang copot. Yang akhirnya ketika metuknya hilang diganti bukan yang ori lagi. Nah, ini masih metuk iras. Biasanya untuk metuk maupun gonjo-gonjo iras pada tosanaji itu ikutnya adalah ikut pada dapur-dapur yang sepuh. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di tengah semar ini ada tindik. Ya, tindik itu sengaja dipasang pada bilah pusaka, entah itu keris, entah itu tombak, entah itu pedang, entah itu wedung, untuk menambah power pada tosan aji dengan maksud dan tujuan tertentu. Umpamanya yang untuk pengasihan mungkin diisi agar pengasihannya lebih jos, untuk kekuatan atau kekebalannya sama. Di samping di sini juga ada pamor. Pamor adalah doa dan harapan dari sang empu yang dilambangkan lewat pamor, tapi dengan adanya tindik berarti ada tambahan lagi. Bahasanya booster. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sekarang ini tindiknya apa? Kalau saya lihat, saya belum cek sahabat pusaka Jawa apakah ini emas atau kuningan. Yang jelas ini warnanya kuning. Ya, mungkin sewaktu-waktu saya harus beli alat tes yang dari batu sama air raksa. Nanti kita goreskan, kemudian kita teteskan air raksanya. Kalau hilang berarti bukan emas. Kalau emas kan biasanya nggak hilang, sahabat pusaka Jawa, warna kuningnya tidak pudar. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya yang seperti ini garis, ya, kemudian di sininya juga kosong. Ini kemungkinan besar ini adalah pamornya. Kalau kita lihat dari di sebelah sininya kosongan, ya, di sebelah sininya garis, berarti ini ikutnya adalah pamor. Apa itu ya? Pamor slewah ya, sahabat pusaka Jawa. Ini ikutnya pamor slewah. Ya kan? Nah, pamor slewah sendiri, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tua atau angsa dari pamor slewah adalah supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang kurang bagus. Lebih banyak kepada untuk protek atau perlindungan, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya ini ya, dari pamornya ini ikutnya pamornya gaji, sahabat pusaka Jawa. Gaji itu seperti gaji basok ya, gaji basok ya seperti itu, sahabat pusaka, seperti gaji basok seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari energinya, aduh, kita bahas energi tadinya ya. Tadi sebelum kita video, sebelum saya video, saya sudah tak coba dulu. Ternyata ini lebih kepada arah pengasihan, sahabat pusaka Jawa. Karena saya udah tak tes dulu ya. Sebetulnya kalau untuk hal-hal esoterik begini saya males bahas. Mungkin saya mending bahas yang bahas tamu saya gitu loh. Kalau saya bahas sisi esoterinya. Cuman tadi memang saya iseng-iseng lah. Coba tak cek sama saya. Oh, ini lebih kepada keasihan atau daya pikat. Cara ngeceknya gimana? Ada ilmunya. Saya ikut apa ya? Ada di perguruan Cakramurti, kebetulan saya jadi ketuanya. Jadi ada cara metodenya untuk mengetes apakah ini energi alam, isian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Semar ya, sahabat pusaka Jawa, Semar memang lebih diidentikan kepada hal-hal untuk pengasihan, tapi tidak semua keris Semar itu untuk pengasihan. Ya, apalagi dengan dibumbui Semar Mesem, ajian ilmu Semar Mesem akhirnya lebih cenderung kepada untuk pelet seperti itu ya. Tapi memang ini pas kebetulan ketika tadi dicek ternyata memang energinya adalah untuk pengasihan. Jadi bisa dicek ketika ini pusaka berdiri, kita cek kita dengan ada beberapa metode. Kalau untuk pengasihan badan kita ini ke bawah begini, kesedot, kita menghadap pusaka begini, kita bawanya ke sini. Kemudian kalau toh kita memalingkan badan muka ke hadap sana, tetap aja kita jedag ke sana, ke bawah ke sini. Seperti itu. Itu metode yang gampang.
yang paling gampang. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena memang saya ini waktunya terbatas dan saya buru-buru karena mau ke pondok ya, ada urusan ya untuk di pondok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan menjadikan ladang ibadah buat saya. Apa yang saya sampaikan, semua apa yang terjadi adalah kersaning Gusti Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok saya bisa bikin bahas tentang keris ya. Karena banyak stok keris yang belum saya bahas. Saya juga pengen babar tentang, ada keris spesial Luk 11, spesial sekali ya. Luk 11 kan dapurnya banyak, tapi ini dapur yang sangat fenomenal, sangat terkenal. Tapi nanti saya babar lah, insya Allah. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak buat PR, jika tidak ada Makfuan minta dimaafkan karena keterbatasan saya secara finansial, karena saya narik pusaka lewat ATM. Saya narik pusaka, masa bisa narik pusaka? Saya bisa, saya nariknya lewat ATM. Kalau bapak saya almarhum dulu, bapak saya almarhum itu memang murni pakai keilmuan narik pusakanya dan bukan trik ya. Kalau anaknya saya nariknya lewat ATM dengan cocok deal transfer atau enggak paling duit cash. Oke sahabat Pusaka Jawa, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.